Takbir bergema di hening pagi, memuji kebesaran Ilahi. Kini adha menjelma lagi, minal aidil wal faizi. Mengenang peristiwa pengorbanan Ibrahim alaihi salam, menyuruh seruan Tuhan, menyembelih Ismail anak kesayangan. Kerelaan Ismail melambangkan ketaatan seorang hamba, kurban ditukar Hari ini kita berada di hari Tarwiyah dan juga besok di hari Arafah. Perlu untuk kita ketahui, hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Hari Arafah adalah hari yang paling mulia dalam satu tahun. Banyak sekali amal-amal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita amalkan. Kalau kita sepakat hari ini kita hari Arafah, maka beramallah hari Arafah sesuai keyakinan kita. Kalau kita sepakat besok hari Arafah, maka beramallah mulai besok. Ya, kalau bisa mulai hari ini. Hari ini hari Tarwiyah, kita sudah disunahkan untuk kita berpuasa. Besok hari Arafah juga sangat dianjurkan untuk kita berpuasa. Nabi SAW sangat banyak hadis-hadis di dalam hadis Nabi SAW yang menjelaskan bagaimana Allah mengampuni sebanyak-banyaknya manusia, walaupun di dalam hati mereka tidak terlalu kuat imannya. Sebesar biji zarrah saja ada iman di dalam diri mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka di hari Arafah. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu bagi orang yang wukuf atau untuk semua orang? Ini pertanyaan di Madinah, sahabat waktu itu. Kenapa? Ada di antara mereka yang seperti haji. Bahkan kan Nabi Muhammad hajinya kan di haji wada, haji yang terakhir. Nabi mengatakan di hari Arafah Allah mengampuni semua dosa-dosa orang, walau asalkan masih memiliki sebesar biji zarrah aja iman. Sahabat tanya, yang wukuf di Arafah khusus atau kami juga ya Rasulullah, orang-orang semua yang wukuf? Kata Nabi Muhammad, bagi nas untuk semua orang yang bertaubat kepada Allah, yang bermunajat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Arafah adalah sangat mudah dikurangi, dibuka oleh Allah selebar-lebarnya untuk kita meminta ampunan. Oleh sebab itu dianjurkan untuk kita banyak beribadah. Yang pertama yang paling afdal ya adalah kita berpuasa. Besok, dan ini puasa Arafahnya besok berpuasa. Karena Nabi SAW siang yaumi Arafah, puasa hari Arafah, yukafiru as-sanah ma qablaha wa sanah ma ba'daha, akan mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi yang lalu-lalu ini, setahun yang lalu belakangan jadi akan diampuni. Yang akan datang diampuni. Gimana caranya yang akan datang diampuni? Belum dibuat dan diampuni. Nah, di sini ada perbedaan ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Apa makna akan diampuni setahun yang akan datang? Ada ulama yang mengatakan, ya, selama setahun ke depan kalau kita puasa Arafah pahalanya dapat. Setiap kali kita berbuat kesalahan, Allah diampuni Allah. Buat salah diampuni Allah. Tapi ingat, kesalahan yang diampuni Allah hanya kesalahan hubungan kita sama Allah. Jangan mengharapkan diampuni oleh Allah kesalahan antara kita sesama manusia, akan dimaafkan oleh Allah. Bahkan jangankan kita yang cuma puasa, orang yang wukuf di Arafah sekalipun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa sesama manusia yang ada. Berarti dosa fitnah orang akan diampuni. Dosa memaki orang akan diampuni. Dosa gosipi orang, ribahin orang akan diampuni. Dosa ngambil hartanya orang akan diampuni. Dosa merebut tanahnya orang akan diampuni. Dosa mendolimi sesama manusia akan diampuni. Tetapi dosa antara kita dengan Allah semuanya diampuni oleh Allah SWT. Kenapa demikian? Ya, Allah tidak berbuat zalim. Allah bukan zat yang maha zalim, yang dengan mudahnya mengampuni dosa antara sesama manusia kalau mereka tidak islah, tidak berdamai antara satu dengan mereka yang lain. Kalau Allah mengampuni, Allah bisa saja mau mengampuni. Kita pernah menggosipi orang, pernah maki orang, pernah fitnah orang. Allah mengampuni, gampang, enggak masalah kalau Allah mengampuni. Tapi kalau Allah mengampuni dosa kita, akan berbuat zalim kepada orang yang kita gosipi, akan berbuat
ikhwati ini, ya. Kata ulama, setahun ke depan maknanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kita buat salam dan diampuni. Atau yang lain, Allah jaga selama setahun ke depan, Allah jaga selama setahun ke depan, kita dijauhkan oleh Allah daripada berbuat dosa. Nah, pendapat ketiga ini yang unik. Yang sebenarnya ini penting untuk kita semuanya. Pendapat ketiga ini yang penting untuk kita. Ulama mengatakan orang yang puasa Arafah besok seakan-akan dapat jaminan dari Allah, dapat jaminan asuransi. Kalah di asuransi yang ada di Indonesia, di mana-mana kalah. BPJS semuanya kalah. Asuransi dari Allah langsung. Apa kata ulama? Orang yang puasa Arafah dan puasa Arafah diampuni oleh Allah dosa setahunnya, setahun ke depan itu seakan-akan dapat asuransi sampai hari Arafah tahun depan, insya Allah dapat jaminan masih hidup, nggak meninggal. Kenapa demikian? Gimana caranya Allah Subhanahu Wa Taala